tambah 10 13 ya. 12 2 tambah 10 12. 1 tambah 2 3. 3 tambah 2 tambah 2 4. Jadi 2 tambah 8 ya 11. Makan bosok. Cangkem ora sopan kuwi. Sampaikan pada presiden bahwa bila dia tidak segera mengefisienkan kabinet, bila dia tidak segera merevolusi dan menghidupkan pasal 33, menghantam para oligarki, maka dia harus turun. Maka presiden harus berhenti. Itu pilihan yang harus kita ambil sebelum Indonesia tinggal nama. Presiden Prabowo harus membuktikan kepada kita bahwa pidatonya ketika dia menjadi calon presiden, bahwa 2030 Indonesia akan bubar, itu tidak akan terjadi ketika dia sungguh-sungguh menerapkan pasal 33 dan memimpin revolusi. Presiden Prabowo harus menyadari satu hal, 80-90% kabinet busuk ini adalah titisan Solo. Ada presiden bayangan yang bekerja di luar istana mengendalikan presiden dalam istana. Kalau dia seorang jenderal, dia harus tunjukkan kepada kita bahwa dia bisa itu ngambil keputusan. Jangan sampai kita bersimpulan bahwa jenderal pun tidak jadi jaminan, seperti kopral, bahkan satpam itu lebih tegas daripada seorang jenderal itu. Akhirnya kita sipil harus mengatakan bahwa ada semacam tendensi bahwa ketika dia militer, dia kuat, kokoh menjadi pemimpin, itu sesuatu yang omong kosong. Tidak bisa kita percaya. Sebab faktanya, ternyata sosok Jokowi lebih kuat daripada Prabowo, lebih kuat merusaknya. Tetapi Prabowo nampaknya akan lebih kuat lagi pukulannya untuk merusak ini. Jadi kita ingin Pak Prabowo harus memukul Solo keluar dari istana, dan kemudian dia tunjukkan ke kita dalam sisa waktu 3 bulan. 3 bulan untuk genapkan 2 tahun ini. Kalau dia tidak melakukan ini, maka mohon maaf Pak Presiden, kita harus berbaris dalam jumlah yang besar untuk mengingatkan Presiden dengan cara konstitusional. Sebab kenapa? DPR kita, MPR kita tidak lagi kita harapkan. Mereka adalah orang-orang yang harus dimasukkan dalam tong sampah itu. Dihina, saya diam. dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Nah, saya juga diam. disuruh nunjukin ijazah asli. Saya akan lawan. Akan saya lawan. Lawan terus. Jangan cuma teriak-teriak. Lawan. Walau salah tetap lawan. Fall into another Cold War means creating win-win to move forward into another Cold War. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Dengerin nih, salah satu alumnus UGM menduga keras bahwa ijazah Jokowi memang palsu dan UGM terbukti berbohong. Saya alumnus UGM ya. Dari putusan-putusan KIP ini ada beberapa makna penting menurut saya. Yang pertama adalah UGM, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah. Undang-undang keterbukaan informasi publik sudah jelas bahwa ijazah yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum. Dan ini sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Dengan dikeluarkannya putusan, mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan. Karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik. Tidak usah dilanjutkan, Pak, mana ijazahnya? Saya tunjukkan. Ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini, ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan, dan ingat bahwa orang syarat masuk jadi kader partai itu, kami PDI Perjuangan tidak pernah memberikan syarat dengan membawa ijazah
Cukup dengan KTP. Partai nanti akan mengeluarkan kartu tanda anggota partai. Seandainya masalah pencalonan Pak Jokowi dari wali kota Solo sampai presiden, itu bukan kesalahan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung. Yang salah itu KPU. Kenapa? Apabila ijazah Pak Jokowi itu palsu, KPU sejak awal tak dimasalahkan. KPU harusnya memverifikasi dulu, benar tidak, bahwa ijazah itu benar. PDI Perjuangan kan cuma mengusung, berjuang memenangkan Pak Jokowi, tidak berurusan dengan administrasi pendaftaran. Itu urusan KPU. Aneh kalau ada yang menghubungkan dengan gonjang-ganjing ijazah Pak Jokowi, itu karena PDI. Lagian kalau memang ijazah itu benar, kan cukup ditunjukkan aja, seperti Bapak Asrul Sani yang juga kemarin dilaporkan bahwa ijazahnya palsu. Kan enak, tidak harus geger orang se-Indonesia. Kenapa Jokowi tidak ditangkap meskipun jadi saksi? Kenapa? Dari sekian banyak tersangka di pengadilan yang ditangkap, semua menyebutkan nama Jokowi, ya. Dari Hasto menyebutkan nama Jokowi, Tom Lembong menyebutkan nama Jokowi, Gus Yakut, Noel menyebutkan nama Jokowi, Nadine Karim menyebutkan nama Jokowi, dan juga si botak Dadan menyebutkan nama Jokowi, ya. Begitu juga dengan orang asing, ya, Thomas Anthony van der Leyden menyebutkan nama Jokowi. Dan kenapa sampai saat ini ada apa dengan para jembut-jembut di kejembutan? Para jaksa-jaksa di kejaksaan, dan KPK, kenapa masih diam? Kenapa masih diam? Kenapa Jokowi tidak ditangkap meskipun jadi saksi? Kenapa? Impoten kalian, takut kagak makan, jancuk semua kalian. Ya Allah lindungi Gibran, Ya Allah sehatkan Gibran, Ya Allah jagalah Gibran, Ya Allah sayangi Gibran. Ya Allah lindungi Gibran, Ya Allah sehatkan Gibran, Ya Allah jagalah Gibran, Ya Allah. Gibran tamatan SMA, buku ini jadi bukti. Apakah Gibran tidak tamat SMA? Ya, benar. Karena ia memang tidak pernah bersekolah di SMA. Ya, berarti buku ini benar. Berarti ini tulisannya dokter Dokter ini. Respon hasil-hasil Pak Prostak, tak lulus SMA. Memang tak lulus SMA ya? Memang tak lulus SMA. Kata Lim, kata Inalim tuh ya. Ya, kembali Pak. Kembali Pak pula. Ya, itu. Berarti mereka setuju ya? Artinya buku ini disepahami oleh Inalim. Namun apakah pendidikannya hanya sampai SMP? Nah, saya punya itu keterangan dari kepala sekolah SMP-nya dia. Oke, lanjut Pak. Yang dibilang dia luar biasa nih penelitiannya Pak Subhan ini. SMP Santo Yosef ya? Ya. Bukan Pak. Santo Yosef itu negeri. Santo Yosef negeri. Dinas Pendidikan SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Ya. Bahwa Gibran benar sekolah. Di SMP 1 Kota Surakarta. Terus kedua, benar saudara Gibran tamat dan bersekolah di SMP Negeri Kota Surakarta. Tapi ijazahnya nggak pernah ditunjukkan. Mana? Nah, itu saya dikasih jawaban 29 September 2025. Jadi lah kita anggap benar, berarti cuma SMP di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan saya agar Mas Wapres Gibran berhenti atau mengundurkan diri mendapat respon dari banyak kalangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju, banyakkan para buzzer, para termul dengan argumentasi, ya begitulah. Supaya tidak memperpanjang polemik dan perdebatan, saya ingin membuat perjanjian serius dengan Mas Wapres. Jika Mas Wapres Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang asli, maka saya berhenti mendorong pengunduran diri Mas Gibran. Sebaliknya, jika Mas Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang asli, maka saya minta Mas Gibran berhenti, mundurkan diri
sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena syarat ijazah SMA atau sederajat itu adalah syarat menjadi calon Wakil Presiden. Supaya serius, saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Tadinya mau 1 miliar, tapi istri saya bilang, aduh, kebanyakan. Maklum kita tidak punya berangkas dengan emas dan dolar. Jadi 100 juta kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Mas Wapres. Mas Wapres pernah kok menunjukkan ijazah S1-nya waktu wali kota. Saat itu dengan terbuka mengundang para wartawan. Saya tunggu hal yang sama Mas Wapres. Dalam hal menunjukkan ijazah ini, Mas Wapres lebih bisa diteladani dibandingkan Pak Jokowi. Saya Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi